Berjumpa lagi sekian bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Sekian akan membahas kembali masalah riuh rendah politik, ya, terutama masalah angket Bung Firdaus. Ya, di elit politik itu terjadi gertak-gertak gitu ya. Tapi ketika sidang paripurna DPR kemarin tuh ya menjadi titik balik lah ya, menjadi titik balik buat kita. Ini sebenarnya apakah deal-dealnya belum selesai atau gimana gitu ya? Tentunya angket ini kan tidak perlu quorum ya, dia berapa orang aja bisa ya. Tentunya isunya yang tetap harus dipertahankan. Isu dipertahankan oleh civil society juga teman-teman yang concern di DPR untuk tetap fight, bertempur ya, agar angket ini tetap menjadi sebuah topik yang tidak boleh hilang, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Jadi hak angket sebagai bagian dari kelengkapan gitu ya, alat kelengkapan atau semacam senjata yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai bagian dari kontrol pengawasan gitu ya. Karena ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif gitu. Nah, salah satu instrumen yang dimiliki oleh legislatif adalah hak angket. Hak bertanya kepada pemerintah apakah terjadi terhadap dugaan-dugaan pelanggaran peraturan atau perundang-undangan, terutama kepada pemerintah atau presiden. Gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam ya pelaksanaan Pilpres 2024 terutama Pilpres ya gitu. Publik melihat dari proses awal ada indikasi-indikasi yang menurut publik itu tidak pantas atau kurang patut lah begitu. Ditambah lagi dengan pengelolaan peraturan atau instrumen yang dimiliki oleh pemerintah begitu. Nah, pertanyaan publik gitu ya, terlepas nanti hasil pemilu seperti apa begitu ya, karena hak angket ini berada dalam ranah politik gitu. Apakah di dalam proses pemilu gitu yang dilaksanakan oleh pemerintah terutama ada indikasi-indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan atau tidak, baik itu terkait undang-undang kepemiluan gitu, kemudian undang-undang pemerintahan terutama terkait dengan keuangan negara atau tugas tupoksi pemerintahan kementerian lembaga begitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu pertanyaan publik yang masih menggelantung sekarang. Gitu. Yang kedua kalau kita lihat gitu ya, sambil menunggu dari posisi politik dari DPR gitu, ternyata teman-teman DPD sudah mendahului Bu Meldi begitu. Paling tidak dalam pidato kemarin dikatakan bahwa DPD akan membentuk pansus kecurangan pemilu begitu ya. Nah, artinya apa? Ada juga sisi lain gitu yang kita lihat yang coba ingin mempertanyakan dalam konteks apapun, terutama dalam kewenangan politiknya gitu. Nah, pertanyaan kita untuk angket pemilu dalam sisi politik DPR gitu ya, apakah memang satu yang jadi pertanyaan kita, seberapa serius hak angket ini akan digulirkan gitu, terutama dari sisi pasangan pengusung koalisi 01 dan 03 begitu ya, atau jangan-jangan seperti yang Bu Mel dikatakan tadi, ini masih bagian dari melihat riak, melihat feedback gitu ya, jangan-jangan nanti hak angketnya tidak jadi hak angket tapi berujung bergabung dalam koalisi pemerintahan begitu. Itu yang menurut saya juga perlu dilihat lebih lanjut. Nah, yang dari sisi substansi atau yang terakhir yang penting kira-kira apa yang menjadi soal di dalam hak angket. Nah, menurut saya pribadi begitu ya, paling tidak hal-hal yang terkait dalam tadi dugaan pelanggaran peraturan, kemudian dalam mekanisme pemilu, proses pemilu yang dari awal gitu ya. Karena kita sudah punya beberapa jurisprudensi Bu Meldi gitu ya. Ada keputusan MK yang mengatakan ada pelanggaran etik berat di dalam pencalonan gitu ya, dalam sisi regulasi apa namanya aturan yang memperbolehkan di bawah 35 tahun, di bawah 40 tahun menjadi calon cawapres begitu ya, sudah ada sanksinya begitu ya. Kemudian ada keputusan DKP gitu ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP begitu ya gitu. Dan kemudian juga kalau kita bicara dalam instrumen dalam keuangan negara begitu. Nah, tetapi gitu ya, kita belum melihat dari sisi pihak lainnya. Kalau MK mengatakan ada dugaan intervensi dari pihak luar, nah di sisi politik kita bertanya, kira-kira siapa pihak luar itu yang intervensi MK misalnya. Kemudian kalau dikatakan ada bansos dadakan atau apa namanya kebijakan penganggaran, ada dugaan maladministrasi dalam pelembagaan penganggaran gitu ya. Kalau kita lihat kira-kira siapa yang diuntungkan, siapa pelaksananya, apa pelanggarannya gitu. Jadi saya pikir hal-hal ini yang perlu dilihat lebih lanjut dalam kalau kita bicara dalam mengusung hak angket partai politik Bu Meldi. Ya, sebenarnya kan DPR tetap jalan nih, Bung Firdaus ya, ya dengan segala dinamika politiknya dan kita juga ya tidak berharap utuh ke DPR misalnya. Secara civil society juga bisa berkongres segera ya, kalau bisa civil society ini bikin kongres gitu ya, Kongres Civil Kongres Society Raya ya. Indonesia, ya 2 hari 3 hari lah di mana gitu ya, di Malino gitu di mana, dan dia mengeluarkan poin-poin penting ya dengan bukti-bukti penting segala macam, dia godok berapa hari gitu, atau dia bikin apa namanya kelompok kerja untuk itu, pokja untuk itu, dan dia nanti mengeluarkan itu Bung Firdaus, karena kalau berharap hanya di DPR ini kan ada proses transaksi di DPR, ada proses ini ya
yang kita tidak bisa melihat itu murni angket gitu, karena di DPR itu sebenarnya ada proses power sharing atau orang nego-nego kekuasaan gitu ya. Nah di NGO orang nggak nego-nego kekuasaan, di NGO atau di civil society orang akan melihat ke depannya Indonesia gimana. Nah saya kira ide tentang Kongres Civil Society Indonesia ini perlu dikemukakan juga ya, walaupun kita juga ya kita punya keinginan, kita nggak punya tenaga juga untuk itu. Saya kira, nah di samping DPR tetap berjalan gitu, Bung Firdaus. Iya betul, memang di samping proses politik yang kita katakan tadi ada power sharing, ada interest gitu ya, ada lobby-lobby dan segala macam. Walaupun kita berharap dari sisi substansi atau persoalan pokok tetap mengemuka, begitu tidak boleh dilupakan gitu ya. Nah yang kedua memang kita harap juga dari sisi masyarakat sipil atau baik itu akademisi, kemudian mahasiswa ataupun juga teman-teman LSM atau NGO gitu ya, juga coba mendorong perbaikan. Jadi isunya memang sebagian orang yang a priori atau takut mengatakan, oh ya ini nanti untuk menggagalkan proses pilpres. Saya pikir tidak sampai terjauh itulah, begitu. Walaupun bisa, tapi sangat jauh sekali prosesnya, begitu. Tapi yang perlu kita anggap sebagai sebuah titik balik adalah hak angket atau hak bertanya ini bagian dari mekanisme checks and balance, Bu Meldi, begitu ya. Ya, Mekanisme koreksi, begitu. Baik yang dirasakan oleh publik ataupun juga politik, terlepas interestnya berbagai macam, Bu Meldi, begitu ya. Gitu. Artinya apa? Kita juga ingin memberikan semacam catatan atau koreksi sebelum laporan pertanggungjawaban seorang Jokowi dilaporkan, Bung Meldi, begitu ya, gitu. Nah, maka mau tidak mau masyarakat sipil, kaum mahasiswa ataupun juga akademisi dan NGO misalnya coba memberikan record atau catatan-catatan komprehensif kira-kira persoalannya seperti apa. Mulai dari yang sampai kalau kita bicara dirty vote gitu ya, teman-teman akademisi tata negara gitu ya, atau teman-teman yang lain begitu. Nah, apakah nanti dari kekuatan baik itu dari sisi politiknya atau masyarakat sipilnya akan bertemu sebagai bagian dari sharing kekuatan publik Indonesia, rakyat Indonesia sebagai sebuah catatan penting. Nah, itu yang kita harapkan begitu. Jadi memang apa ya? Satu hal yang ditakutkan oleh pihak ya terutama para pencinta yang terlalu mengkultuskan Pak Jokowi lah. Orang tidak ingin Pak Jokowi ini dimaksulkan atau ya sekali lagi ya hak angket bisa saja berujung pemaksulan begitu ya sebagai bagian dari konsekuensi kepemimpinan begitu ya itu. Tetapi di sisi lain yang kita harapkan juga setiap pemimpin harus dapat pembelajaran dari apa yang dikerjakan. Kalau Susilo Bambang Yudhoyono berkali-kali menghadapi hak angket begitu ya, masa seorang Jokowi untuk sekali hak angket saja dia tidak berani begitu. Artinya apa? Ya bisa dijawab oleh KPU, bisa dijawab oleh Kemendagri, kementerian yang lain dan segala macam termasuk meminta pertanggungjawaban jawaban dari seorang presiden sendiri gitu. Dan ya artinya kita sambil menunggu akumulasi ide itu, akumulasi apa ya spirit untuk perbaikan. Jadi sekali lagi kita tidak melihat nanti perimbangan politik nanti dapat apa, apakah nanti menjadi oposisi atau kembali bergabung dengan koalisi, tetapi dari spirit atau nilai-nilai dasarnya itu harus ditegakkan begitu. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar di publik yang tidak terjawab dan politik partisipasi atau perwakilan kita baik itu di DPR atau DPD harus menjawab itu, harus menjadi jembatan itu. Dan kita menunggu sebenarnya kira-kira maukah mereka menjadi jembatan dari aspirasi publik terkait pertanyaan-pertanyaan sebagian rakyat Indonesia terkait proses pemilu, Bu Meldi. ya sebenarnya kalau angket ini lewat juga nih, masih ada satu lagi ya, laporan pertanggungjawaban presiden. Laporan pertanggungjawaban presiden ini masih bisa dijadikan alat tekanan juga ke Jokowi gitu ya, bahwa pada suatu titik dia pernah merasakan laporan dia tidak diakui atau tidak diterima gitu, Bung Firdaus ya. Nah ini masih ada langkah berikutnya. Tapi saya kira nih angketnya tetaplah dieksekusi dengan baik ya. Kalau DPR-nya nggak punya data-data, civil society coba dikasih data-data yang pas gitu, yang bisa, yang kuat gitu datanya. Dan ini akan menjadikan sebuah warna baru gitu ya di sejarah politik kita. Ada hak angket yang begitu komprehensif pembahasannya, tapi karena dinamika politik, karena power sharing atau karena sesuatu yang black box di DPR, tapi tidak bisa dieksekusi, misalnya nggak ada masalah. Dan ini menjadi sebuah perjuangan civil society ke depan yang tetap relevan gitu ya untuk masalah ini, Bung Firdaus. Iya betul. Dari sisi prosedural sebenarnya angket ini tidak terlalu sulit ya. Paling tidak sampai nanti diterima sebagai sebuah usulan DPR. Karena hanya 25 dari Ya. keseluruhan anggota DPR, minimal dari 2 fraksi, jadi misalnya PDIP 24, 1 PKS atau Nasdem, atau sebaliknya, begitu ya. Karena kalau kita lihat dari baik itu Nasdem atau PKS, gitu, nampaknya bersemangat gitu ya. PDIP masih melakukan beberapa kajian-kajian kalau kita bicara dari pendapat atau pernyataan Hasto terakhir, begitu ya. Gitu. Jadi dari 25 disetujui, kemudian
dituangkan di dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh minimal 1/2+1 dan disetujui dari 1/2+1 dari yang hadir. Jadi sebenarnya kalau kita bicara komposisi gitu ya, 01, 02 dari sisi mayoritas faktual keseluruhan itu lebih tinggi gitu ya. Nah, pertanyaan nanti dalam teknisnya, saya tidak yakin akan semua anggota DPR akan hadir misalnya dalam rapat paripurna begitu. Jadi memang lebih kepada persoalan will dan keinginan politik untuk menegakkan aturan atau memberi klarifikasi terhadap isu yang ada di publik, Bu Meldi, begitu. Dan itu yang sebenarnya yang kita akan coba tunggu juga, gitu. Walaupun sekali lagi dari sisi prosedural formalnya, orang semua politisi akan menunggu kira-kira hasil keputusan KPU terhadap perhitungan suara Pilpres 2024 gitu ya, dalam beberapa hari lagi begitu. Karena setelah itu ada statement itu baru nanti semua hak politik ataupun termasuk juga opsi kepada MK bisa dijalankan kembali. Ya tapi sekali lagi pesannya memang begitu ya, dari kelompok, saya tidak mengatakan itu pendukung 01 atau 03, tetapi dari sebagian masyarakat Indonesia begitu ya, merasakan ada hal yang perlu diklarifikasi, diperjelas di dalam pemilu 2024 ini. Gitu. Dan kalau itu memang jadi persoalan bersama, maka lewat aspirasi kita, lewat politik, lewat DPR, ya salah satunya dengan menggunakan hak angket begitu. Dan kalau memang mereka mendengar gitu ya aspirasi publik gitu, paling tidak untuk DPR periode ini, Bung Eli, terakhir begitu ya, salah satu prestasinya adalah apakah mereka cukup berani untuk mengeluarkan semacam pertanyaan atau hak angket kepada pemerintah atau presiden, itu yang masih kita tunggu. Tapi sekali lagi masyarakat sipil siap coba membantu gitu ya, memperbaiki dalam sisi demokrasi atau tata kelola kenegaraan kita, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Ya, sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.